surah Al-Mujadilah, di mana di dalam surah itu ada pembahasan mengenai pengaruh setan yang paling buruk. Dalam kajian kita itu akan dibahas pada saat mencapai tingkat terakhir, tingkat 7. Kita baru membahas sampai tingkat 3. Tingkat 3 ya. Tapi karena imam membaca surah itu, saya merasa tergelitik hati saya untuk membahas bagaimana gelapnya kita apabila dikuasai setan ya. Mari kita ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi ya. Itu rugi dalam arti di akhir nanti hanya 2 pilihan. Kalau tidak untung rugi ya, berarti kalau orang yang rugi itu masuk neraka, kalau yang beruntung masuk surga ya. Jadi jangan sampai kata-kata rugi itu merendahkan atau meringankan persepsi kita karena rugi saja ya. Rugi artinya masuk neraka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha 'alaihimus syaiton. Setan telah menguasai mereka. Fa'ansahum, dan mereka lupa zikrullah, terhadap zikir ya. Saya sudah cukup luas masalah zikir itu ya, mengingat Allah. Segala hal dalam rangka yang berhubungan dengan Allah itu zikir. Segala hal yang berkenaan dengan Allah itu zikir. Apakah menyebut, apakah tidak menyebut ya, mengucapkan kalimat-kalimat, berpikir, memahami Al-Quran ya, itu segala hal itu zikir. Perjuangan, berjihad karena Allah itu zikir. Maka zikir itu banyak sekali. Oleh sebab itu pada waktu diingatkan kita bahwa Rasulullah itu contoh yang baik, di dalamnya itu zikir ya. Zikir ada 3 hal di dalam mencontoh Rasulullah itu. Nah, di dalam 3 hal salah satunya zikir. Nah, kita bayangkan segala kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan zikir, apa saja ya. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah golongan syaitan. Ala an inna hizbas syaitan humul khasirun, mereka itulah golongan yang rugi. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang yang menentang Allah, yuhaddu artinya bacaan 6 harakat itu saya sudah jelaskan, penting sekali ya. Menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzal, mereka itulah yang hina ya. Kataballahu la aghlibanna
anna ana wa rusuli. Allah telah memutuskan pasti aku menang, aku dan rasul-rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Seperti saya jelaskan kemarin, Quran itu punya gaya. Kalau dia menyerangkan sesuatu yang positif, pasti diikuti oleh yang negatif. Kalau menerangkan sesuatu yang sangat negatif, dia akan menjelaskan sesuatu yang sangat positif. Itu imbangannya, ya. Jadi kita ketahui mengukur bagaimana persoalan kita dikuasai oleh setan, lawan dari kekuasaan dikuasai setan, itu suatu kondisi yang sangat sempurna, ya. Satu ayat di belakang surah terakhir dalam surah Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan engkau mendapatkan sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini gaya bahasa menyatakan tidak akan mungkin. Artinya ini adalah posisi yang paling tinggi, ya. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Tidak akan kamu jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir, yuwadduna man had, ya. Dua kali, ya. Yuwaddu, mereka saling berkasih sayang. Man haddallaha wa rasulah, mereka saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah. Tapi diawali tidak akan ketemu suatu kaum yang beriman yang berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Tidak akan ketemu. Nah, gitu ya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka, tidak akan mungkin berkasih sayang dengan mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bapaknya, saudara, dia tidak akan berkasih sayang dengan mereka. Artinya mereka tidak peduli apakah bapaknya, apakah anaknya, apakah saudaranya, ya, ataukah keluarga mereka, nggak peduli. Kalau mereka menentang Allah dan menentang Rasulnya, ditepas istilahnya. Nah, gitu ya. Itu sudah tingkat tinggi, ya, kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah yang telah ditetapkan di dalam hati mereka rasa iman, ya. Dan dia menguatkan mereka dengan ruh hidayah dan taufik min,
Jadi hidayah dan taufik itu menguatkan hati mereka. Makanya saya sudah mengkondisikan bahwa dalam menghadapi bacaan terhadap ayat-ayat Quran itu ada 4, ya. 1, Quranan, baca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, ya. Makharajal huruf baik. Tilawatan, baca tapi paham. Nurun, baca, paham dan mengerti di balik itu. Ruhan, baca, mengerti apa yang ada di balik itu dan apa yang harus lakukan. Di sini dianggap taufik dan hidayah. Karena hidayah itu di dalam kamus Al-Quran dibagi 4. Yang selalu kita dengar adalah taufik dan hidayah, ya. 2 sebenarnya dibagi 4. Jadi kalau yang 2 pertama itu adalah hidayah berupa pengetahuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesudah kita tahu, maka kita akan melaksanakan. Itulah taufik, ya. Nah, kemudian taufik itu dibagi 2 lagi. Taufik mengarah kepada melaksanakan ketaatan, ya. Kedua, taufik yang menambah sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini biruhim minhu. Jadi bertambahnya petunjuk-petunjuk Allah itu disertai dengan taufik dan hidayah. Nah, kalau kita lihat, ya, di dalam surah lupa saya, Al-Hujurat kalau nggak salah. Dalam surah Al-Hujurat, ya, berkenaan dengan Allah membuat kita, iman kita itu berbunga-bunga, ya, di dalam hati kita itu. Ini sejalan dengan ayat ini. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Walakinallah habbaba ilaikumul iman, mencinta kepada iman, ya, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Wa zayyanahu fi qulubikum, menjadi indah, berbunga-bunga, ya. Wa karraha ilaikum, dia membuat kalian benci terhadap al-kufru, kekafiran, wal fusuq, kepada kefasikan, wal isyan, dan kepada kejahatan. Jadi hati kita itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala benci terhadap kekafiran, terhadap kekufuran, dan kepada kejahatan. Sampai belum hati kita ke situ, ya. Nah, di sini yang ini sejalan. Jadi orang itu hatinya itu sudah semata-mata
mengharapkan keridhaan Allah. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Rasyidun. Ini berkenaan dengan Al-Baqarah 186. Ya. Peningkatan gerakan-gerakan hati kita itu sampai pada kondisi yang demikian. Jadi Al-Baqarah 186 itu menunjukkan, ya. Mari kita lihat surah Al-Baqarah. Maka saya sudah jelaskan bahwa ayat-ayat berkenaan dan puasa itu hanya segelintir ayat, ya, segelintir ayat. Tapi 183, 184, 185, 186, 187 itu ayat, ya, diletakkan seolah-olah di dalam Quran ini, ya. Diletakkan dari 5 atau 6 ayat itu diletakkan dalam Quran ini. Nah, mari kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya mengenai aku oleh hamba-hambaku, ya. Kalau kondisi kita sudah bergerak menanya Allah, itu artinya semula kita diberitahu bahwa Allah itu begini, diberitahu. Sesudah diberitahu timbul rasa ingin dekat. Sebenarnya kalimat ini mendekat, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ya. Uji budak wa tadda'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, menjawab doa-doa orang-orang yang meminta apabila ia berdoa. Menunjukkan respon Allah itu kepada keinginan kita mendekat, gitu ya. Fastajibu li wal yu'minun. Maka hendaklah ia merespon kepadaku dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka mendapat petunjuk. Rasyidun itu berkenaan dari ini, jalan yang lurus yang terkait dengan surah Al-Hujurat tadi. Jadi tingkat rasyidun itu sudah pada tingkat yang berjalan lurus dan tidak akan mungkin kembali lagi, ya. Mari kita kembali ke surah Al-Mujadilah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka dimasukkan ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal mereka di dalamnya. Ini saya sudah sampaikan, masuk surga itu bermacam-macam. Kalau ini orang yang dimasukkan Allah yang masukkannya, ya. Mungkin dia masuk sendiri, mungkin berombong-rombongan masuk surga, mungkin dia dijemput dalam satu kafilah, mungkin dia didekatkan kepada surga. Itu menunjukkan tingkat keutamaan seseorang. Kalau ini dimasukkan Allah, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini luar biasa kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi Allah. Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Mereka itu yang beruntung. Berlawanan dengan tadi ya. Terlihat kita gambaran-gambaran dari ketujuh yang paling bawah. Ada nomor 6, setan mengganggu pikiran kita. Nomor 5, setan mengacaukan pikiran kita sehingga kita cenderung kepadanya. Ya. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4 itu bolak-baliknya. Pikiran kita dibolak-balik oleh setan. Nanti sampai ke situ. Mari kita lihat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, mengapa dia sampai kepada dikuasai setan. Tidakkah engkau perhatikan orang munafik yang menjadikan kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabatnya? Orang itu bukan dari kaummu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan-kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Harta dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah, dan mereka ialah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ingat, pada suatu hari mereka semua dibangkitkan Allah, lalu bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Itulah kira-kira latar belakang mengapa sampai kita dikuasai setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum